Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di Fitria YouTube. Halo guys, oke, jadi teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat mendengarkan sebuah cerita atau kisah nyata dari seorang warga yang memelihara buaya selama 21 tahun, teman-teman. Jadi keluarga ini asalnya dari Bogor, yang mereka memelihara buaya dari buaya anaknya sampai 21 tahun. Beberapa tahun lalu, sebuah keluarga di Jawa Barat menjadi viral, tepatnya di Bogor ya teman-teman, karena memelihara binatang peliharaan yang tidak biasa. Muhammad Irwan dan keluarga di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, tidak memelihara kucing atau anjing, melainkan seekor buaya raksasa, teman-teman. Banyak foto yang tersebar di internet. Oke, ini dia fotonya. Itu yang pertama ya. Nah, ini juga. Banyak foto yang tersebar di internet memperlihatkan bagaimana seekor buaya yang diberi nama Kojek. Jadi buayanya itu dinamain Kojek sama si Irwan ya, sama si Irwan ini. Dalam kehidupan sehari-hari keluarga Irwan. Setelah foto Kojek dan keluarganya yang di internet viral, banyak orang yang datang ke rumah si Irwan. Mereka datang dari Australia, Amerika, dan Eropa, teman-teman. Dari luar negeri semua ya. Orang-orang ini mendatangi rumah Irwan untuk melihat Kojek yang konon lebih jinak dari binatang peliharaan seperti kucing, dan anjing. Menurut si Irwan, Kojek memang nampak menakutkan, tapi buaya tersebut sebenarnya sangat suka berinteraksi dengan manusia. Serem juga ya, yang biasanya kita lihat itu di rumah-rumah itu orang-orang itu kayak melihara binatang peliharaan yang jinak atau yang menurut kita jinak gitu, kayak ya misalkan kayak kucing, anjing gitu, itu kan udah kayak biasa gitu. Nah ini kayak aneh aja gitu kalau ada keluarga yang memelihara binatang peliharaan buaya gitu, teman-teman. Saya suka buaya dan sangat menyayangi Kojek. Mungkin dia mengira saya induknya. Jadi si buayanya itu mengira si Irwan atau keluarganya itu ya keluarga dia gitu. Karena udah lamanya dia tinggal di keluarga mereka gitu. Dia adalah binatang peliharaan yang baik, ujar Irwan. Irwan bahkan mengungkapkan ada seorang yang datang ke rumahnya menawarkan Kojek dengan harga 1 miliar. Langsung dah tuh kaya dikasih 1 miliar. Namun karena Kojek tidak dianggap sebagai bagian dari, jadi si Kojek ini udah dianggap sebagai bagian dari keluarga si Irwan ini, jadi tidak diperjualbelikan, teman-teman. Dan Irwan itu menolak. Bagus juga ya, mungkin karena udah dianggap sebagai keluarganya, jadi walaupun uang 1 miliar itu ya banyak ya, tapi nggak diterima gitu, malah ditolak sama si Irwan dan keluarganya. Mungkin banyak yang terkejut dan merasa heran keluarga Irwan memilih buaya sebagai binatang peliharaan, padahal masih banyak jenis binatang lain yang lebih aman dijadikan binatang peliharaan. Bener juga kan? Namun ternyata ada cerita mengharukan yang terjadi lebih dari 2 dekade lalu yang membuat Irwan membawa Kojek pulang dan memelihara seperti seekor kucing. Jadi ada ceritanya nih sebelum si Irwan ini memelihara si Kojek. Pada tahun 1997, Irwan sedang jalan-jalan melewati
Cianjur. Tatapannya kemudian beralih ke sekelompok anak yang terlihat menyiksa seekor buaya. Oh my god, jadi di sini nih, karena si Kojeknya itu disiksa sama anak-anak nakal. Makanya jangan nakal-nakal ya. Apalagi itu buaya juga kan ciptaan Allah gitu ya. Jadi nggak usah lah gitu disiksa. Irwan kemudian bertekad untuk menyelamatkan buaya itu. Dia membayar 20.000 kepada seorang nelayan untuk menangkap Kojek kecil. Ya, jadi dia itu kayak beli gitu 20.000, teman-teman. Sejak itu, Irwan memelihara buaya mungil tersebut yang waktu itu hanya berukuran panjang sekitar 10 cm. Panjangnya itu sekitar 10. Segimana ya 10 cm? Langsung saya bayarin seharga 20.000. Lalu saya masukin ke kantong celana untuk dipelihara di rumah. Bisa masuk ke kantong ya tuh buaya. Kata Irwan, Kojek memang buaya yang manja dan suka berinteraksi. Buaya tersebut juga memahami bahasa tubuh manusia karena udah terlalu lama kali ya sama manusia, jadi udah paham gitu bahasa tubuh manusia. Kojek sudah seperti keluarga dan dipelihara bagaikan seekor kucing. Irwan dan keluarga biasa memandikan, menggosok gigi, dan membersihkan badan buaya tersebut. Emang kayak manusia sih ya diperlakukannya itu ya. Suka dimandikan juga seminggu sekali pakai sabun cuci piring. Soalnya badannya suka lumutan, nempel-nempel dari kolam. Nggak berontak kok pas dimandiin. Jadi si Irwannya bilang kalau setiap dia ngemandiin si Kojeknya itu, si Kojeknya nggak berontak. Jadi udah jinak kali ya. Bahkan salah satu tetangga dekat keluarga Irwan juga terkadang ikut bantu memandikan Kojek. Mereka membersihkan mulut, leher, dan kepala Kojek. Aduh, gak kebayangkan kalau kita di posisi itu. Kalau kita yang nggak bisa berinteraksi sehari-harinya sama si Kojek, gimana deg-degannya ketika kita ngemandiin ya. Sudah 11 tahun saya ikut ngurus dia, kata tetangganya ya. Kojek emang nggak pernah ngamuk, katanya. Sayangnya hubungan akrab Kojek dengan Irwan dan keluarganya harus berakhir. Oh my god, sedih. Nah di sini nih yang sedihnya itu karena harus berakhir gitu, harus berpisah. Ketika keberadaan buaya tersebut sampai di telinga Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Barat, pihak BKSDA meminta kepada Irwan untuk menyerahkan Kojek. Sebelum memindahkan buaya jinak itu ke Taman Safari, seperti diketahui, buaya tersebut binatang yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dijadikan binatang peliharaan. Emang iya sih, sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi kan dibalik cerita si Kojeknya ini kan memprihatinkan juga ya. Dia kayak disiksa gitu sama sekelompok anak sampai dibeli 20.000 gitu sama si Irwan ini. Waktu berpisah dari Irwan dan keluarganya, bobot tubuh Kojek sudah mencapai 200 kg dengan panjang tubuh 2,64 meter. 2,64 meter. Proses pemindahan Kojek pada 4 Februari membuat seluruh keluarga Irwan dan yang mengenal buaya itu menangis ya. Gimana nggak menangis ya, udah 21 tahun teman-teman. Mereka tidak tega melihat buaya yang jinak dan manja itu terpisah dan menjalankan kehidupan baru yang asing di Taman Safari. Kendati telah berpisah, Irwan masih diizinkan untuk menjenguk binatang peliharaan kesayangannya itu. Oke, jadi teman-teman, di balik video ini kita bisa atau dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita itu nggak boleh menyiksa hewan kalau memang hewan itu bisa bikin kita kalau memang
hewan itu bisa menyakiti kita, baru kita boleh, tapi jangan disiksa, apalagi anaknya gitu, anak buaya gitu, nggak boleh disiksa kayak gitu. Itu apalagi ya anak-anak sekarang gitu ya nya, yang nakal-nakal, jangan deh, jangan sampai nyiksa binatang kayak itu, sama-sama ciptaan Allah gitu teman-teman. Nah segitu aja ya video cerita tentang pemeliharaan buaya gitu teman-teman. So segitu aja videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.